Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ashabal fadilah, sa'adah, kepada seluruh santri yang kami banggakan dan kami cintai dimanapun berada, khususnya di Universitas Islam Sayyid Ali Rahmatullah. Kita lanjutkan di Madrasah Dunia. Sebelum kita mulai, mari kita bertawassul kepada muallif, kepada guru-guru kita, kiai-kiai kita yang sudah mendahului kita, dan semoga kita memohon kepada Allah agar mendapatkan ridho serta taufik hidayahnya, sehingga kita bisa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinya wa ila syai'in ala mana wa hajarakumullah laumul fatihah. Silakan dibuka kitab Khulasan Nurul Yakin bab tentang mas'alatun Zaid wa Zainabah. Bab tentang mas'alatun Zaid wa Zainabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun Zaidi wa Zainabu. Utawi iki iku nerangaken persulayaane Zaid dan Zainab. Utawi iki iku nerangaken persoalane Zaid dan Zainab. Di bab ini menerangkan tentang problematika masalah-masalah yang dijalani oleh Zaid dan Zainab. Khotobah ngelamar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngelamar Zainab ing Zainab binta Jahsin, yaiku putrine Jahsin, li Zaid bin Haritsah krana Zaid bin Haritsah. Di suatu ketika Rasulullah Nabi nglamarno Zaid bin Haritsah nanggone Nyai Zainab binti Jahsin. Fa'abat mongko lumuh sapa Zainab. Wa abalan lumuh sapa ahluha keluargane Zainab. Fa'angzala mongko nurunake sapa Allah Gusti Allah. Fama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ini Allah menurunkan ayat Al-Quran yang berbunyi wa makana limu wa makana lan ora ana iku mukminun tetep keduwe wong mukmin lanang wala mukminatin lan
ora keduwe mukmin wedok idza qadallah ing dalem nalikane wis mutus sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah amron ing perkara apa ayakuna arep yen to ana iku lahum tetep keduwe mukmin wa mukminatin arep apa khiyaratun apa pilihan min amriin saking perkara mukmin mukminah waman utawi sapane wong iku yaksillah lamun draka sapa man Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan utusan Allah faqadalla dolalan mongko lamun temen-temen kesasar dolalan kelawan kesasar mubinan kang katelo ketika Kanjeng Nabi melamarkan Zaid bin Sabit Zaid bin Haritsa kepada ibu Zainab bin Jahsin ternyata keluarganya Zainab itu lumo itu artinya bersikuku bersikeras artinya menolak lah maka disinilah Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan wahyu yang artinya adalah bukanlah seorang mukmin laki-laki maupun perempuan apabila Allah sudah memutuskan dan Rasulnya satu perkara yakni mereka untuk saling memilih perkara itu dalam arti memilih sudah diputuskan pilihannya dan kemudian apabila ada seseorang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya maka baginya adalah kesesatan yang sangat jelas. Artinya apa? Ketika Rasulullah apapun kalau sudah melakukan pilihan itu adalah pilihan yang terbaik. Dan jangan sekali-kali seseorang itu ketika dipilih oleh Rasulullah maka jangan sekali-kali orang itu menolaknya. Sebab ketika orang itu menolak atau bersikukuh tidak, maka orang tersebut pasti akan berada di jalan yang sesat. Status identitas Rasulullah, Allah dan Rasulullah ini sangat kuat, sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Persoalan kebenaran atau persoalan pilihan. Maka inilah sudah barang tentu kalau Rasulullah yang memilihkan sudah barang tentu bagus dan sudah barang tentu baik. Karena ini juga bukan serta-merta atas kemauan Rasulullah. Ini juga dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ukurannya itu. Apapun kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara atau memilih satu perkara lalu kemudian yang objek yang dipilihnya itu menolak maka dia akan menjalani sesuatu yang tidak baik nantinya artinya akan berada di dalam yang sesat. Nah ini kasusnya sama seperti yang dilalui oleh Zaid dan Zainab. Indah zalika ing dalem nalikane mengkono-mengkono tumurun ayat Qabilu kang nrimo sapa Zaid wa Qabilu kang nrimo sapa Zainab wa ahliha padahal mongko mlebu alaiha ing atase Zainab Zaitun Zaid walakinnaha lan tetapi Zainab iku sorot dadi sapa Zainab taftakhiru iku nyombongi sapa Zainab alaihi ing atase Zaid bisyarafiha kelawan mulyani Zainab wa nasabiha lan turunane Zainab fasakaha mongko madulake sapa Zaid ha ing Zainab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi lantas keluarganya Zainab yang tadi itu dilamar sama Zaid ya
itu menerima, mempersilahkan untuk masuk ke rumahnya. Setelah menerima untuk memasukkan ke rumahnya, dalam arti kan silaturahim sekarang itu. Arti silaturahim ibaratnya khitbah. Khitbah itu bahasa Islamnya itu adalah mendatangi seorang wanita dan ingin melihat seorang wanita yang tujuannya untuk dinikah, itu khitbah. Dalam hal ini kemudian Zaid dan Rasulullah ini tiba di rumahnya Zainab, lalu di depan rumahnya itu dipersilahkan masuk. Ketika dipersilahkan masuk, tiba-tiba si Zainab ini menyombongkan diri dengan mengatakan, aku ini turunannya orang baik-baik, nasabku ya baik, aku ini turunannya, dan seterusnya. Terus hartaku banyak, pokoknya banyak, dengan kata-kata kalimat yang hal itu menyombongkan diri. Di balik ini semua, bahwa Zainab itu mempunyai unsur sebenarnya ada unsur menolak dengan adanya Zaid untuk melamarnya ini. Tapi dia dengan upaya-upaya, ungkapan-ungkapan kesombongan tadi. Maka mendengar dan melihat suasana seperti itu, Zaid itu langsung madul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'amaro mongko merentah ing Zaid sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bihtimali sabri kelawan nyongko sabaran, bihtimali sabri kelawan nyongko kesabaran alaiha ing atase Zainab. Fasobaro mongko sabar, fasobaro mongko sabar sapa Zainab, fasobaro mongko betahake sapa Zainab, fasobaro mongko betahake sapa Zainab hatta dhaqat sehingga rupek apa nafsuhu atine Zaid. Fa akhbaro mongko paring habar sop ing Zaid. Fa akhbaro mongko paring habar sapa Zaid Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil azmi kelawan sejo ala tolakiha ing atase megat Zaid. Lah, dengan melihat situasi Zainab menyombongkan diri tersebut, lantas Zaid madul kepada Rasulullah dengan menceritakan apa yang disampaikan oleh Zainab tadi kepada Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW ini memerintahkan kepada Zaid untuk sabar. Ya wis sabar ae, sampean sabar. Sebab selama ini Zainab itu hatinya sangat gelisah dengan situasi seperti itu. Maka tidak lama kemudian Zaid tadi memberikan ngomong kepada Rasulullah kembali, dia memutuskan untuk tidak dilakukan lagi, tidak dilanjutkan hubungannya dengan Zainab. Fa amara mongko merintah sapa Allah Gusti Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat azawwaja kelawan Arab yen to garwa sapa Rasulullah Zainab ing Zainab ba'da tolak ya ing dalem sawise katolake Zainab idon krana ngreksa di syarafia maring mulyane Zainab wadaf an lan krana nolak li nizai maring tukaran wasyiko kelan musuhan wa ibtolan lan krana ngrusak diadati tabani kebiasaane buku anak ya, kebiasaan buku anak. Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah agar Rasulullah ini menikahi Zainab. Nah, ketika dinikahi Zainab, tujuannya apa? Supaya menjaga kemuliaannya Zainab.
dan mencegah permusuhannya dan mencegah terjadinya permusuhan dan penghinaan seterusnya. Wa ibtolan li adatil dabani, dan juga membatalkan tradisi untuk mengangkat anak. Jadi dulu sebelum Rasulullah juga pernah ada terjadi pengangkatan anak. Tapi sejak inilah ya, pengangkatan anak itu ikan ya. As'ilatun liman khotobah Rasulullah SAW al-Fatihah. Saya kira sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.